Ibu maju caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, betul. Untuk PDIP. PDIP untuk DPRD Kabupaten Tangerang di Dapil 6. Dapil 6. Iya, betul. Iya. Maksudnya restu dari suami, ya kan? Berarti kan dengan kata lain suami saya juga mendoakan saya, memberikan restu kepada saya sampai setidaknya apa yang saya saya jalankan ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya cita-citakan gitu loh. Jadi ya supportnya luar biasa lah suami saya dan anak-anak saya, Pak, gitu. Luar biasa. Terima kita ini masuk wilayah politik itu bagian dari untuk meningkatkan harkat dan martabat UMKM khususnya di Kabupaten Tangerang. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam podcast iNews Serpong. Kali ini kita akan bincang-bincang seorang pebisnis. Bukan sekedar bisnis, ini bisnisnya luar biasa. Bisnis kuliner yang melibatkan ratusan UMKM. Nah, bisa kita bayangkan betapa sibuknya. Tetapi hebatnya lagi, di tengah kesibukannya ini masih ingin menyisihkan waktu untuk mengurus masyarakat. Siapakah dia? Kita langsung saja. Namanya Gita Soarantika. Apa kabar, Bu? Baik, Bapak. Ini saya melihat profil Ibu membaca ini luar biasa. Selain mengurusin bisnis, terutama kuliner yang dilakukan oleh UMKM, tapi Ibu sekarang juga mempersiapkan diri untuk maju sebagai calon legislatif. Ya, nah, bisa cerita sedikit gimana, Bu? Tapi kalau dengan masyarakat, UMKM itu kan bagian dari masyarakat sendiri gitu loh. Dan memang kalau untuk masyarakat saya biasa komunikasi, ya kan, banyak hal lah yang dikomunikasikan tentang produknya, dagangannya, ya kan, yaitu UMKM gitu loh. Nah, kenapa saya mau masuk ke dunia politik ini? Karena kan kalau kita memajukan UMKM, ya kalau memang saya diberi kesempatan untuk kita memajukan UMKM di kabupaten ini, kenapa enggak? Karena UMKM ini banyak sekali Pak yang kreatif. Apalagi ya saya bilang nggak hanya di Tangerang aja, nggak hanya di kabupaten. Nah, UMKM ini benar-benar harus kita edukasi. Gimana cara memasarkan produk? Apalagi sekarang era digital. Iya. Ya kan? Capres kita sendiri pun ya kan, dia punya lapak Ganjar namanya. Dan itu sangat membantu para UMKM. Kemarin saya sedikit berbincang dengan beliau tentang UMKM, ya kan, di era digital ini, ya. Apalagi kita bisa mengedukasi ke masyarakat ini kreatif, kan banyak masyarakat ini berdagang di rumah-rumah, tapi dia tidak mengerti gimana cara memasarkannya. Iya. Tapi kalau misalkan memang saya diberi kesempatan untuk saya banyak bersosialisasi dengan masyarakat, ya kan, dengan ilmu yang saya punya, jadi mereka memasarkan produk sekarang sudah tidak bingung lagi. Dan apa yang mereka nanti akan lakukan, mereka punya produk enak tapi mereka nggak ngerti gitu loh. Artinya gini, Bu, selama ini kan sudah dilakukan pendekatan ke masyarakat, tetapi sepertinya tidak cukup ya hanya pendekatan. Jadi perlu ada kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Ya, betul. Salah satu jalannya harus masuk wilayah politik. Tapi ngomong-ngomong, Ibu maju caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya, betul. PDIP untuk DPRD Kabupaten Tangerang di Dapil 6. Dapil 6. Iya, betul. Jadi untuk persiapan ini tentu kan Ibu kalau istilah biasanya sih visi misinya apa sih? Nah, kira-kira bisa dijelaskan. Jadi visi misi saya sih sebenarnya
eh, untuk perekonomian di kabupaten sendiri ini kita harus maju melalui UMKM. Kalau UMKM itu kan rules-nya ya untuk kita-kita juga, berputarnya untuk kita-kita juga. Jadi perekonomian itu akan lebih baik. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan gini, di 98 di saat krisis melanda negeri ini, yang menyelamatkan tuh UMKM, bukan konglomerasi. Yes, betul. Jadi makanya ya kenapa saya sekarang ini gimana caranya untuk membangun UMKM di kabupaten ini untuk benar-benar kita angkat. Banyak banget yang saya bilang, banyak banget UMKM yang kreatif. Ya. Selama ini belum tersentuh secara maksimal. Yes, bukan betul. tidak tersentuh. Tapi saya dengan sosialisasinya saya akan tahu, oh di kelompok masyarakat ini mereka sebenarnya sudah punya, Pak. Jadi ada waktu itu saya dijadikan narasumber sama mereka. Sebenarnya di dapil saya sendiri, karena kan mereka sendiri tahu julukan Pak Bupati ya, ibunya UMKM. Makanya saya dijadikan narasumber itu kebetulan dapil saya sendiri. Mereka tiap tahun itu punya acara, gitu loh. Tapi mereka nih hanya di lingkungan itu aja, dan mereka masih bingung. Mereka sudah ada media sosialnya, itu udah ada. Tapi ada kalanya mereka tuh kesulitan untuk materi yang dimana ya, karena kan saya bilang UMKM itu kita harus tepat sasaran mengedukasi mereka. Gitu. Kalau Ibu amati selama ini, sejauh mana kebijakan pemerintah terhadap UMKM ini? Maksud saya keseriusannya itu, mengingat betapa pentingnya UMKM ini. Masyarakat kita bergerak 90% pedagang-pedagang kecil yang menopang ekonomi nasional ini. Kalau menurut Ibu? Sebenarnya pemerintah sendiri ya Pak sudah oke sih untuk UMKM, tapi saya sih maunya kayak di luar ya kan, di luar negeri ya kan, itu kita mulai memperkenalkan seperti kita memperkenalkan batik gitu loh. Itu kan fashionnya UMKM tuh, betul. Ya kan? Jadi pada saat mancanegara itu hadir di Indonesia sendiri, kita bukan menghadirkan makanan-makanan yang ke barat-baratan menurut saya. Sumber daya kita begitu banyak ya. Jadi memang pada saat warga asing hadir ya, mereka akan merasakan, oh iya, masakan Indonesia itu sebenarnya luar biasa loh. Tapi kalau menurut Ibu kendalanya di mana, Bu? Ya satu, kendalanya itu ya sebenarnya di UMKM-nya sendiri, Pak. UMKM itu jadi kita ya memang harus ada yang fokus ya, Pak, untuk mengedukasi mereka. Jadi pada saat gini loh, Pak, kita sudah memperkenalkan ke mancanegara, tapi secara produksi mereka setidaknya belum siap. Itu banyak sekali seperti itu. Nah, kita gimana caranya? Setidaknya pemerintah mulai menginformasikan, mulai membumingkan yang namanya UMKM Indonesia ini luar biasa. Nah, pada saat kita kedatangan tamu-tamu asing, ya kalau bisa sih tamu-tamu asing ini setidaknya makanan Indonesia ini dicontek nih di luar negeri, gitu loh Pak, ya kan? Dicontek di luar negeri, ya kan? Kita banyak makanan enak, ya. Atau gini Mbak, bukan karena kita tidak bisa tembus, kita sudah terlanjur jadi pasarnya orang. Nah, ya itu sih. Ya enggak, maksudnya kan kita lihat makanan Korea, makanan Jepang, Jepang, Malaysia aja misalnya. Itu jadi dengan sendirinya kan kita sekarang banyak nih vlogger-vlogger Pak. Vlogger-vlogger yang membantu para UMKM. Yang vlogger-vlogger itu sebenarnya kan yang di pelosok-pelosok mereka itu bantu UMKM. Nah, kita support vlogger-vlogger ini ya dengan cara apa? Pada saat kita mengadakan yang namanya
Jakarta Fair sendiri kan, itu oke, memang ada tenan Nusantaranya, tapi kan lebih dominan orang Indonesia apa? Brand yang besar aja, yang udah tahu rasanya, ya mereka akan berpikir ini UMKM rasanya pasti berantakan. Nah, itu kan sebenarnya kita sendiri bisa sortir. Bukan berarti kita sortir ada yang jelek, bukan. Tapi dengan cara pada saat mereka bikin acara atau apapun, apalagi kan acara besar ya, itu butuh seleksi lah Pak. Iya, seleksi untuk mencari yang mana yang paling unggul gitu. Nah, jadi setidaknya pada saat kita orang lokal pun nyobain, wah, ngapain produk dari luar, tenan luar yang besar, produk lokal juga jauh lebih enak. Jadi visi Ibu tadi kan salah satunya bagaimana mengangkat harkat dan martabat UMKM. Yes, betul. Paling tidak khususnya untuk Kabupaten Tangerang dulu. Ini Kabupaten Tangerang ini luar biasa kemajuannya. Kemajuan bisnisnya menjadi tiba-tiba pusat bisnis daerah penyangga utama Jabodetabek ini. Tapi kalau kita lihat yang menikmati adalah kebanyakan urban gitu. Iya. Di mana warga Tangerang asli. Artinya ini untuk ikut berkompetisi menikmati kue ekonomi ini. Ada konsep Ibu untuk merangsang mereka ini. Ya kalau misalkan memang kan kebanyakan itu dari pendatang ya Pak. Tangerang sendiri mungkin di warga asli Tangerangnya sendiri mungkin di kabupaten ini hanya berapa persen kayaknya sih Pak, ya kan? Iya. Kabupaten sendiri karena memang banyakkan pendatang sih. Nah dengan ya saya pikir kalau misalkan kita bantu melalui kita sosialisasi, terus kita tahu apa yang harus ditingkatkan dari masyarakat Tangerangnya, Kabupaten Tangerang sendiri, kita mulai mengedukasi ke mereka, pendidikan kah, UMKM sendiri kah, jadi mereka tidak tertinggal gitu loh Pak. Saya kira Ibu sudah melaksanakan lewat UMKM itu. Betul sih Pak. Bayangkan kalau selama ini cuma bikinnya terbatas, Ibu kasih pengetahuan dikit, ternyata bisa ya. Iya betul. Jadi ya pelan-pelan lah, mudah-mudahan. Apalagi kan sekarang banyak sekali ya orang tuh berlomba-lomba mengangkat UMKM, ya kan. Walaupun sebenarnya yang diangkat sama mereka itu di media sosial tuh UMKM, tapi tenan-tenan besarnya mereka juga nggak bisa lepas gitu loh Pak. Okay. Saya pikir kenapa tetap harus digandeng lebih besar tenan yang besarnya, ya kan? Tenan besar bukan berarti nggak ini ya, maksudnya bukan berarti saya tidak ngedukung, tapi kan kalau memang di medsos sendiri itu yang digaung-gaungkan adalah UMKM, kenapa harus selalu berdampingan dengan tenan-tenan yang besarnya itu yang ya dari luar sendiri kan itu lebih banyak daripada UMKM. Sebenarnya kan di medsos sendiri yang untuk daya tariknya itu adalah UMKM, banyak sekali Pak hal-hal yang seperti itu gitu, mendirikan tempat kuliner ya kan dengan kapasitas besar gitu. Saya nggak bilang di kabupaten ya gitu, di luar dari Tangerang malahan. Tapi setidaknya yang mereka angkat, yang mereka jadikan tema adalah UMKM. Tapi yang membuat saya bertanya, kenapa Ibu Gita begitu concern dengan UMKM? Kenapa saya begitu concern dengan UMKM? Satu, dari rasa masakan itu sebenarnya masakan kita tuh enak dan banyak bisa diterima orang asing pun, nggak hanya kita orang lokal gitu.
Contoh kayak nasi Padang, Pak. Iya. Kan selama ini kan yang Nasi dikatakan masakan Indonesia itu rendang. Sekarang nyusulan tempe orek. Iya. Katanya salah satu ini versi siapa gitu. Tapi itu cukup Banyak, maksudnya banyak masakan Nusantara yang memang digemari juga sama orang asing. Tapi kita masyarakat Indonesia untuk nge-up-nya tuh masih setengah-setengah gitu loh. Nah, itu ya masalahnya, meng-up-nya itu ya jadi persoalan. Iya, Jadi itu. memang dibutuhkan energi yang kuat untuk mengangkatnya ini. Jadi saya pikir menarik juga, artinya kalau Mbak Gita ini sudah langsung kan, maka juga harus up-nya itu harus melalui kebijakan yang tegas, yang jelas. Betul. Mudah-mudahan ya Pak, kabupaten ini bisa diangkat banget UMKM-nya, terus UMKM juga diedukasi sesuai dengan apa kriteria produknya dia, terus gimana masaknya, gimana caranya mereka konsisten merasa kayak gitu. Jadi mereka lebih akan memikirkan ke depannya, saya harus lebih baik lagi. Saya harus lebih baik lagi. Gini Mbak Gita, ini saya mau tanya soal waktu. Anda ini pebisnis. Iya, rumah tangga. Ibu rumah tangga, politikus. Nah itu kayak saya kalau misalkan diserang pertanyaan waktu tuh Gimana membagi jawabnya waktunya agak-agak dengan keluarga gitu. ah, Terhadap keluarga. itu yang kadang-kala bikin saya sedih ya. Maksudnya di satu sisi saya berbisnis dan berkomunikasi dengan masyarakat tentang gimana mengajukan UMKM, itu saya sangat senang sekali. Tapi ada di satu sisi saya merasa sedih, kini waktu saya kurang ya buat anak, ya kan. Apalagi kan anak saya nggak cuma satu Pak. Berapa? Banyak lah Pak. Anak saya maksudnya ada kalanya saya tuh ngerasa wah kurang ya gitu kan. Tapi saya berpikir positif, apa yang saya lakukan suatu saat mereka akan meneruskan dengan cara yang positif yang ibu sama bapaknya ini lakukan gitu kan. Nah kalau sama suami saya sendiri untuk waktu, jadi beliau setelah aktivitas dari usahanya dia, dari kantornya dia selalu sempatin ke tempat saya, jadi biar kita pulang sama-sama kayak gitu. Jadi dia selalu ke kantor sore ataupun malam kayak gitu, dia ke kantor, nanti pulangnya kita sama-sama, jadi biar kita ada komunikasi. Ya. Tapi kalau anak kan pasti ada waktu dalam sepekan, sehari atau di hari libur minggu gitu. Hari Minggu biasanya. Hari Minggu. Tapi betul-betul waktunya. Nah itu, tapi kan kadang-kadang di politik kebanyakan weekend Pak. Oh gitu. Jadi makanya kalau misalkan saya weekend ada kegiatan dari politik itu, kadang saya nggak ke kantor. Jadi makanya harus untuk itu untuk anak saya gitu. Jadi walaupun saya sosialisasi itu ya udah sayanya sama anak-anak gitu loh. Karena kan suami saya juga selalu bilang luangkan untuk anak gitu loh. Saya ingin mengatakan begini, bahwa memang betul kadang-kadang Bu Gita merasa waktunya terbatas sekali untuk keluarga. Tetapi apa yang Anda lakukan itu juga untuk keluarga. Oh iya pastinya. Ya saya kira menarik sekali karena Ibu bukan hanya dengan dibagi waktu tiga ini. Ya karena kan kalau saya seperti ini juga kan satu, kalau istri mau melangkah keluar kan harus restu dari nggak hanya orang tua kan kalau sekarang kan, maksudnya restu dari suami ya kan, berarti kan dengan kata lain suami saya juga mendoakan saya, memberikan restu kepada saya sampai setidaknya apa yang saya
saya jalankan ini alhamdulillah sesuai dengan apa yang saya cita-citakan gitu loh. Jadi ya supportnya luar biasa lah suami saya dan anak-anak saya Pak. Gitu. Luar biasa. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang dengan Ibu Gita. Soal waktu memang bisa diatasi, tetapi predikatnya sekarang makin kuat karena menjadi ibu dari UMKM. Ya Bu ya, Ya. Ibu yang UMKM sekarang 780. Bu Gita ini masuk wilayah politik itu bagian dari untuk meningkatkan harkat dan martabat UMKM khususnya di Kabupaten Tangerang. Kita berharap semuanya ini akan berjalan dengan sebaiknya dan Ibu Gita menjadi pebisnis, politikus dan untuk keluarga. Ya. Terima kasih pemirsa. Kita jumpa lagi dalam podcast berikut. Thank you. Bu.